Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik melalui hari ini. Episode 50. Membalas Williamson dari Cynthia tahu bahwa tidak mungkin Cahyadi datang padanya tanpa alasan. Cynthia sudah menamparkan Cahyadi pada pertemuan terakhir mereka. Namun, pria ini bahkan masih bersedia menunggunya di depan gerbang perumahannya. Cahyadi pasti mencarinya karena memiliki urusan yang sangat penting. Begitu melihat sosok dan wajah Cynthia lagi, Cahyadi benar-benar melupakan apa yang dikatakannya saat Cynthia menamparkan dirinya di pertemuan mereka yang terakhir. Mau bagaimana lagi? Wanita cantik lebih mudah untuk mendapatkan pengampunan pria. Jika orang yang memukul Cahyadi adalah seorang wanita buruk rupa, dia pasti akan menyimpan dendam seumur hidupnya. Cahyadi berkata sambil tersenyum. Wapresdir Cynthia, kedatangan saya kali ini secara khusus untuk membicarakan mengenai masalah Sean dengan Wapresdir. Sean. Cynthia mendadak berubah menjadi serius. Sean bukan hanya bos Cynthia, melainkan juga dambaan hatinya. Direktur Cynthia juga tahu bahwa pada pesta ulang tahun Nyonya Besar Wangsa, saya berjanji bahwa Sean tidak akan memiliki tempat untuk tetap berada di Jakarta. Sekarang dia bahkan tinggal di Hotel Bintang 5 dan membuat saya kehilangan muka di depan Giana. Saya tahu bahwa sekarang Sean adalah pengawal Wapresdir Cynthia dan juga sudah menjadi pegawai tetap di grup Citra Abadi. Bagaimana kalau begini saja? Saya akan membayar 10 kali gaji tahunan Sean agar Wapresdir Cynthia memecatnya. Anggap saja Wapresdir Cynthia menjual Sean pada saya. Kedepannya, saya pasti akan memberi Wapresdir Cynthia uang yang lebih banyak lagi. Cynthia bagai mendengar sebuah lelucon besar. Dia pun menjawab dengan angkuh. Memecat Sean. Kamu akan membayarnya 10 kali lipat gaji tahunannya. Benar. Cahyadi mengira bahwa gaji tahunan Sean hanyalah sebesar 40 juta. Jadi 10 kali lipatnya adalah 400 juta. Uang sebesar 400 juta bukanlah jumlah yang besar bagi Cahyadi. Dia juga lebih memilih untuk menghabiskan sejumlah uang untuk mengusir Sean dan membuat Giana senang. Cynthia tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, aku tidak bisa memutuskan hal ini. Aku akan menelepon Sean untuk bertanya padanya. Tak lama kemudian, Cynthia tersenyum sambil menghubungi Sean. Mereka baru saja berpisah di kantor dan sekarang Sean sedang membicarakan urusan bisnis dengan klien di kantor. Halo, Sean, kamu masih mengobrol dengan Bos Hatta? Tanya Cynthia. Sean menjawab, iya, masih belum selesai. Kamu sudah sampai di rumah. Aku baru saja sampai di gerbang perumahan, tapi sekarang sedang ditahan oleh Cahyadi. Sean mulai bertanya dengan serius. Cahyadi Pangestu. Dia tidak berbuat apa-apa padamu, kan? Sekarang Sean belum berencana untuk membalas Cahyadi. Jika Sean menghajar Cahyadi karena Giana, itu akan membuatnya terlihat tidak kompeten. Bagi Sean, seseorang yang mengandalkan kekuatan fisik untuk mengalahkan saingan dalam percintaan hanya menunjukkan betapa tidak kompetennya orang tersebut. Sean ingin menghancurkan Cahyadi dalam segi karisma seorang pria secara jantan. Dia ingin membuat Giana menyadari bahwa dirinya adalah pria yang berjuta-juta kali lipat lebih baik dari Cahyadi. Namun, jika Cahyadi sampai berani membalas dendam pada Cynthia, atau bahkan melakukan sesuatu yang menyakitinya, Sean tidak akan ragu untuk memanggil Andi Laksono dan memintanya untuk langsung melemparkan Cahyadi ke Sungai Ciliwung. Cynthia berkata dengan santai, oh, tidak. Dia bilang ingin membayarkan 10 kali lipat gaji tahunanmu agar kamu dipecat dari grup Citra Abadi. Kamu mau mempertimbangkannya? Menurutku, harga yang Cahyadi tawarkan ini cukup menarik. Mendengar hal ini, Sean ikut tertawa terpingkal-pingkal. Kemudian berkata, apalagi yang harus dipertimbangkan? Ini 10 kali lipat gaji tahunan. Tentu saja aku akan pergi. Suruh dia mentransfer uangnya. Begitu uang itu kuterima, aku akan langsung mengundurkan diri dari perusahaan. Oke, Cynthia menutup telepon dan memberitahu Cahyadi. Sean setuju. Hahaha, Cahyadi langsung tertawa. Sean ini memang bocah kampung yang mata duitan. Asalkan uang yang diberikan cukup, disuruh pergi kemanapun, dia pasti mau. Cahyadi terlihat sangat angkuh saat berkata, Wapresdir Cynthia,
Tolong kirimkan nomor rekening Sean pada saya. Setelah beberapa saat, Cynthia mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan nomor rekening Bank Sean. Lalu berkata, sudah terkirim. Cahyadi segera mengeluarkan ponselnya sambil berkata, saya akan transfer sekarang. Berapa gaji tahunan perusahaan Wapres Dear Cynthia? 200 juta atau 400 juta? Cynthia tersenyum dan menjawab, 13,5 miliar. Jadi kamu harus mentransfer 135 miliar, oke. 135. Cahyadi tiba-tiba berhenti dan memekik dengan nyaring. Berapa? 135 miliar. What the fuck? Bahkan gaji tahunan Presdir Grup Citra Abadi saja tidak sebanyak itu. 13,5 miliar hanyalah gaji tahunan Sean sebagai presiden direktur. Sedangkan, gaji tahunan hanyalah sebagian dari pendapatannya. Hal yang paling utama adalah ekuitas, yaitu kekayaan bersih perusahaan yang dimilikinya. Aset seorang presiden direktur tidak dapat dinilai dari pendapatan gaji tahunan. Bahkan, ada presiden direktur yang hanya memiliki gaji tahunan sebesar 2.000 perak. Tentu saja ini merupakan hal yang memalukan. Tetapi hal ini dilakukan demi menghindari pajak. Wapres Dear Cynthia sedang mempermainkan saya. Tanya Cahyadi tidak percaya. Saya benar-benar ingin membeli Sean. Aku juga sedang berbisnis dengan serius denganmu. Jika kamu tidak memiliki uang sebanyak ini, jangan pernah mengatakan hal gila semacam ini lagi. Cynthia justru memperingatkan. Biar ku beritahu. Di atas langit masih ada langit. Di atas seseorang, masih ada orang lain. Jangan pernah memandang seseorang dengan sebelah mata. Cahyadi sangat marah dan berkata, sekarang Sean adalah anjingmu. Jadi tentu saja kamu melindunginya. Meskipun kamu tidak bersedia melepaskannya. Demi hubunganmu dengan ayahku, aku tidak akan memperhitungkannya. Jika bukan karena ayahmu, aku mungkin sudah menamparkan wajahmu hingga bengkak dari tadi. Cibir Cynthia dalam hati. Anggap saja aku tidak pernah datang ke sini, kata Cahyadi. Karena kamu tidak bisa menggunakan speaker puluhan juta ini, aku akan membawanya pergi. Oh, ngomong-ngomong, aku sedang bersiap untuk melamar Giana dan akan segera menikah dengannya. Cahyadi memberitahu, jika sudah saatnya nanti, aku akan mengundangmu dan Sean ke pesta pernikahan kami. Kamu harus mendidiknya dengan benar terlebih dahulu. Jangan sampai dia meraung seperti anjing saat melihat kekasih hatinya menikah denganku. Hahaha. Setelah selesai berbicara, Cahyadi merobek surat tilang yang menempel di mobilnya dengan arogan dan mengemudikan mobilnya meninggalkan tempat itu. Sambil memandang lampu belakang mobil Cahyadi, Cynthia bergumam, Cahyadi. Kerja kelas keluarga Pangestu cepat atau lambat akan hancur di tanganmu. Cahyadi yang terus melawan Sean kini sedang berada di ambang kematian. Cynthia memprediksi bahwa bocah ini akan berakhir dengan sangat mengenaskan. Tapi, aku harap Cahyadi segera menikah dengan Giana. Dengan begitu, Sean akan segera melupakan wanita itu dan membuatku semakin memiliki kesempatan. Gumam Cynthia. Sebuah senyuman terbit di wajah cantiknya. Sementara itu, saat ini Sean sedang menerima tamu yang merupakan bos pemilik restoran di Jakarta, Hatta Cokro Raharjo, di ruang kantor Presiden Direktur Grup Citra Abadi. Hatta adalah penguasa bisnis catering di Jakarta. Dia juga merupakan pesaing William selama bertahun-tahun. Hanya karena orang-orang yang ada di belakangnya tidak sehebat William, Hatta selalu tidak bisa menyainginya dan berada di peringkat kedua setelah William Sondari. Akan tetapi, restoran Hatta memiliki dekorasi dan lokasi yang sangat bagus. Kebanyakan restoran miliknya bahkan berada tepat di seberang atau di sebelah restoran William yang merupakan musuh bebuyutannya selama bertahun-tahun. Saat pesta perjamuan ulang tahun nenek Wangsa, seseorang yang bernama William Sondari ini mengatakan bahwa dirinya ingin memasukkan Sean ke dalam daftar hitam dengan cara membuatnya tidak lagi bisa menjadi seorang pelayan restoran. Meskipun Sean tidak memiliki dendam pada William, tetapi karena dia ingin membuatnya tidak bisa hidup di Jakarta, Sean yang sekarang sedang senggang tentu harus membalasnya. Sean menyerahkan sebatang rokok pada Hatta dan berkata, Bos Hatta, saya ingin mengambil alih semua restoran bos yang ada di Jakarta. Selain itu, saya juga berjanji untuk mengalahkan William Sondari dalam waktu 2 bulan dan membuatnya tidak memiliki pijakan lagi di Jakarta. Bas Hatta sebut saja harganya.
Hatta adalah seorang pria berusia 50-an. Pada usia ini, dia sudah tidak ingin bersaing. Hatta hanya ingin memiliki uang untuk menikmati hari tuanya dengan tenang dan meninggalkan warisan untuk putranya. Hatta berpikir untuk waktu yang lama sebelum mengajukan 120 miliar. Berikan padaku 120. Lalu aku akan memberikan 7 restoran milikku. Semuanya untukmu. Sean tanpa ragu menjawab. Sepakat. Bersambung. Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.